Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat GBD Efrata yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita pada malam hari ini dalam Efrata with Jesus. Puji Tuhan, saya percaya ada sukacita besar bagi kita semua karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan memulai lebih lagi Efrata with Jesus, kita akan memulainya di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh kembali dipertemukan di dalam persekutuan Efrata with Jesus. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu kami lebih lagi diperlengkapi dengan firman-Mu yang membuat kami semakin mengerti kehendak Tuhan, yang membuat kami semakin dewasa di dalam iman kami. Memberkati acara ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Demikian juga urapi kami di dalam pelayanan ini, bahkan kami semua jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kami semua dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memulai ibadah Efrata with Jesus pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita katakan, Yesus Kaulah kebenaranku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Tak mau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu kalau ku hidup. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Haleluya. Dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebenaran kita. Dialah yang membawa kita kepada kebenaran. Dialah yang akan membawa kita kepada kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada malam hari ini. Kita buka sama-sama di kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah masing-masing membaca di dalam Alkitabnya masing-masing. Petrus dan Kornelius, judul perikopnya. Ayat yang pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini belajar dari pribadi Kornelius. Kornelius bukanlah orang Yahudi, dia adalah orang Romawi, dia seorang perwira pasukan. Jadi dia memiliki jabatan tinggi di dalam ketentaraan di Romawi, dan dia tinggal di Kaisarea. Kaisarea adalah sebuah kota kecil ya saudara-saudara di daerah pesisir kalau kita bisa lihat di peta, dan Kaisarea adalah tempat para gubernur Romawi tinggal, dan di situ juga ada orang-orang Yahudi. Dan kita melihat bahwa Kornelius adalah seorang proselit. Dia orang Romawi yang kemudian percaya dan menganut agama Yahudi, percaya kepada Allah Yehova yang seringkali kita tahu. Kemudian dia menjadi seorang penganut agama Yahudi sekalipun dia bukan orang Yahudi. Mungkin karena dia merasa tertarik dengan ajaran-ajaran hukum Taurat. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia seorang proselit, orang Rom yang kemudian menjadi pengikut agama Yahudi, tetapi dia tidak disunat.
Dan inilah yang juga menjadi suatu alasan bagi Paulus ketika dia mengajarkan untuk jemaat yang bukan dari Yahudi, kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk tidak disunat. Seringkali orang beranggapan bahwa Paulus menghapus hukum Taurat. Tidak demikian, karena memang ajarannya tidak apa-apa orang di luar Yahudi, kemudian ketika dia mengikuti agama Yahudi, dia tidak harus disunat. Demikian juga yang diajarkan oleh Paulus. Jadi itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan atau firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini tema renungan kita adalah identitas orang saleh. Orang saleh, seringkali kalau kita melihat saudara-saudara kita di seberang, ada disebut orang-orang soleh atau soleha, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan agamanya, orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Dan kalau kita melihat di dalam perspektif kekristenan, orang saleh adalah orang benar, orang yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Dan identitas adalah ciri jati diri seseorang. Identitas juga merujuk pada refleksi dari diri seseorang terhadap dirinya sendiri dan persepsi orang lain terhadap orang itu. Jadi ketika kita disebut saleh, bukan karena kita yang menyatakan diri kita saleh, tetapi pandangan orang terhadap diri kita, mereka berkata, oh orang ini saleh. Dan pada malam hari ini kita belajar bagaimana ciri-ciri orang saleh atau identitas orang saleh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesalehan adalah sesuatu kondisi rohani yang dituntut oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak dapat masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan menuntut kesalehan di dalam kehidupan kita. Dalam arti Tuhan menuntut kita untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat identitas atau ciri-ciri orang saleh. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang kedua, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi ciri pertama orang saleh adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, takut, kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani juga pakai kata phobia ya. Seperti kita berkata, oh fobia terhadap ini. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang sesungguhnya itu tidak membahayakan. Yaitu kalau kita lihat di dalam arti umumnya kata fobia itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup takut akan Tuhan adalah ketakutan yang benar. Karena takut akan Tuhan adalah takut yang bersifat kudus, ya, dikatakan ketakutan yang kudus, karena ketakutan kepada Tuhan dapat membangun iman kita. Ketakutan kepada Tuhan mendorong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan dan menjauhi segala yang dibenci oleh Tuhan. Itu tanda kita takut akan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai jemaat yang sudah bertumbuh di gereja GBD Efrata, sudah banyak kita diberkati, dibekali dengan firman Tuhan. Kita dibentuk, kita dilatih untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan baik secara pribadi maupun di dalam ibadah-ibadah doa yang diadakan oleh gereja. Itu juga membentuk kita untuk memiliki rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Dan itu akan membangun iman kita, membangun kerohanian kita. Kalau kita tidak melakukan, misalnya kalau kita tidak beribadah, kita takut. Ya itu sesuatu yang bagus. Memang harus ada takut kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Karena ketakutan ini adalah ketakutan yang kudus. Ketakutan yang benar yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya percaya sekalipun mungkin pada saat di rumah kita tahu aduh hari ini jadwal doa malam. Rasanya kita capek, rasanya malas. Tetapi saya percaya ketika saudara sudah ada di tempat, sudah masuk di dalam penyembahan,
saudara tidak akan pernah merasa menyesal. Amin. Bahkan kita percaya, aduh rugi kalau aku tadi tidak datang ya. Karena ketika kita sekalipun awalnya karena kita takut nggak datang, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika sudah masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasa diberkati oleh Tuhan. Jadi ketakutan kepada Tuhan adalah ketakutan yang membangun iman kita, yang membangun kerohanian kita, yang membangun keimanan kita. Berbeda dengan ketakutan yang lain, yaitu ketakutan terhadap hal-hal dunia ini. Saudara-saudara, ada ketakutan yang melemahkan iman kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah takut akan Tuhan, bukan takut yang akan melemahkan iman kita. Contohnya takut sakit, ya. Takut miskin misalnya ya. Saudara-saudara, takut hantu. Banyak hal-hal yang menakutkan di dunia ini yang sebenarnya itu dapat melemahkan iman kita. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita takut akan Tuhan. Jangan takut dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena hal-hal yang ada di dunia ini tidak akan dapat membunuh atau membinasakan jiwa kita. Tetapi takut akan Tuhan itu membawa kita kepada keselamatan. Amin, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi itu ciri pertama orang saleh, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Rupanya Cornelius ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya sebagai seorang Yahudi, sebagai penganut agama Yahudi. Dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Berarti dia sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat. Setiap apa yang diajarkan oleh rabi-rabi, oleh imam-imam Yahudi pasti dilakukan oleh Cornelius ini. Kemudian ciri yang kedua atau identitas yang kedua yang menunjukkan bahwa itu adalah orang saleh adalah di sini dikatakan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Cornelius ini dia sangat terbeban dengan kehidupan orang Yahudi yang memang kita tahu posisi mereka pada saat itu, mereka hidup di dalam kesederhanaan sebagai bangsa yang dijajah. Tentu mereka hidup di dalam ekonomi menengah ke bawah, kebanyakan seperti itu ya. Dan di sini kita melihat Cornelius banyak bersedekah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya ciri kedua dari orang saleh adalah ia suka bersedekah, ia suka memberi, baik itu untuk pekerjaan Tuhan maupun dia suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara seiman yang mereka sungguh-sungguh kehidupannya mengalami kesulitan sehingga mereka membutuhkan bantuan. Orang miskin yang mungkin mereka tidak mampu untuk mendapatkan makanan pada satu hari saja, mereka tidak mampu untuk menghasilkan uang supaya mereka dapat membeli makanan. Jadi rupanya Cornelius terbeban kepada orang-orang Yahudi sehingga dia banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Kita melihat itulah ciri orang saleh yang kedua. Itulah sebabnya Tuhan selalu mengingatkan melalui rasul-rasul untuk bersedekah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 juga dikatakan, siapa yang murah hati dia akan mendapatkan kemurahan. Jadi orang yang suka bersedekah adalah orang yang murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada orang Kristen, katanya dia hidup takut akan Tuhan, dia setia beribadah, tetapi dia tidak suka bersedekah atau dia menutup mata terhadap kesulitan orang lain atau penderitaan orang lain, dia bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Yesus, kita meneladani Kristus. Karena Kristen itu berarti pengikut Kristus, mengikuti apa yang dilakukan Kristus. Dan Kristus adalah pribadi yang murah hati. Dia tidak saja manusia yang murah hati, dia Allah yang murah hati. Dia suka memberi, peduli kepada penderitaan orang-orang lain. Sebagaimana Allah peduli terhadap penderitaan kita. Demikian jugalah kita sebagai orang-orang yang saleh,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus peduli kepada sesama kita. Mereka yang membutuhkan, terlebih saudara seiman. Itulah sebabnya saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang sekali kalau di sini, di gereja kita ada pelayanan PKE ya. Pelayanan kasih Efrata. Ada dari beberapa jemaat juga yang menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan sehingga kita saling berbagi. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai bentuk kesalehan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, dan saya percaya kita jemaat GBD Efrata adalah orang-orang yang suka bersedekah. Amin. Jadi ada 2 poin yang kita sudah pelajari saat ini. Bapak Ibu bisa mencatat poin yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, suka bersedekah atau suka memberi. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ciri ketiga dari orang saleh adalah dia tekun berdoa. Dia tekun sembahyang. Kalau beribadah saudara-saudara sebenarnya bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, itu adalah ibadah kita. Memberi untuk pekerjaan Tuhan, menabur di gereja, itu sebuah ibadah. Dan demikian juga doa. Doa itu juga ibadah kita. Jadi ibadah itu tidak saja ketika kita datang kepada Tuhan di gereja, tetapi dalam segenap kehidupan kita, apa yang kita lakukan itu harus berbentuk ibadah. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Cornelius dikenal sebagai orang yang suka berdoa. Senantiasa berdoa dikatakan. Jadi kalau kita mengatakan diri kita sebagai orang saleh, tetapi kita malas berdoa, baik itu doa pribadi maupun beribadah berdoa di gereja, patut diragukan kesalehan kita ya. Jadi orang saleh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tekun di dalam berdoa juga. Nah, kalau akhir-akhir ini mungkin kita sudah mulai malas berdoa, baik itu berdoa pribadi. Ketika kita membangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan, akhir-akhir ini kita sudah mulai malas atau kita sudah mulai enggan untuk melangkah berdoa di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupan Cornelius ini menjadi peringatan bagi kita. Aku mau kembali tekun berdoa, amin. Kita mau senantiasa berdoa, karena kita percaya doa itu tidak saja sebagai ungkapan kita kepada Tuhan untuk kita bisa mengutarakan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi permintaan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi doa itu juga sebuah hubungan kita kepada Tuhan di saat kita memuji menyembah kita dan menyembah Tuhan dan kita memuliakan Tuhan di dalam doa-doa kita. Jadi sebuah peringatan, hati-hati untuk kita sebagai umat Tuhan, jangan sekali-sekali kita meninggalkan jam-jam doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Cornelius atau ciri-ciri orang saleh, saudara, itu menggenapi 2 hukum Allah. Firman Tuhan katakan 2 hukum Tuhan. Hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesama manusia, dan itu satu paket di dalam kesalehan. Jadi orang saleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat yang selanjutnya, yang keempat. Kesalehan Cornelius itu berdampak pada keluarganya. Saya percaya kesalehan Cornelius inilah yang akhirnya membawa keluarganya untuk mengikuti kehidupan Cornelius. Sebagaimana dosa itu menular, saudara-saudara, itulah sebabnya dikatakan hati-hati di dalam pergaulan kita, karena dosa, pergaulan buruk itu bisa menular. Demikian juga kesalehan kita itu bisa menular ke keluarga kita, ke orang-orang di sekitar kita. Jadi orang yang saleh akan membawa pengaruh kepada sekitarnya untuk mereka mengikuti kesalehan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi juga saya berusaha untuk hidup saleh. Karena apa? Karena memang itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, dan biarlah kesalehan kita itu juga
berdampak positif bagi sekitar kita. Membawa orang-orang yang ada di sekitar kita yang tadinya malas berdoa melihat kita saleh, tekun berdoa, akhirnya mereka ikut tekun berdoa. Ketika kita rajin bersedekah, orang-orang melihat kita, mereka juga termotivasi untuk bersedekah. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian kita akan melihat selanjutnya, apa respon Tuhan? Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang-orang yang saleh? Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menambah-nambahkan kebaikan kepada orang saleh. Kita melihat apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Kornelius. Kesalehannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang akhirnya membawa Tuhan itu mengutus Petrus untuk memberitakan Injil Kristus kepada Kornelius dan keluarganya. Sehingga akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat atau Perjanjian Lama itu menjadi kitab yang mula-mula diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan Injil, kabar sukacita, anugerah yang ia bawa sebagai juru selamat umat manusia. Dan itulah sebabnya mengapa kita bisa melihat Kornelius sebagai orang saleh, ya. Karena dia juga mewarisi janji-janji Mesias. Dia mewarisi janji-janji Abraham. Dan kesalehan dia membawa dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ketika Petrus memberitakan Injil pada keluarga Kornelius, mereka mendengar dan mereka langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kemudian kita melihat mereka seisi rumah itu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita melihat kebaikan Tuhan semakin ditambah-tambahkan, yaitu berkat-berkat rohani dicurahkan kepada keluarga Kornelius. Dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena rugilah orang yang tidak mengenal Tuhan. Rugilah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan membawa kita kepada keselamatan. Kemudian kita melihat juga apa yang Allah kerjakan di dalam diri Ayub. Ayub dikenal sebagai orang saleh. Dan kemudian setelah melewati ujiannya. Dan Allah tetap mendapati dia tetap setia kepada Allah. Dia tetap setia di dalam kesalehannya. Sekalipun dia pernah melakukan komplain ataupun merasa diri benar atau membela diri di hadapan Allah, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Allah memperhitungkan kesalehan Ayub itu, dan kemudian Allah mengembalikan berkat-berkat jasmani di dalam kehidupan Ayub. Allah memulihkan nama baiknya, Allah memulihkan harga diri Ayub, Allah memulihkan kekayaan Ayub. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini mari kita sama-sama berkomitmen. Bapak Ibu saudara-saudara bisa menulis di live chat, aku mau hidup saleh. Aku mau hidup saleh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkomitmen. Tuhan, aku mau hidup di dalam kesalehan karena aku mau masuk di dalam kerajaan surga itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat, kekristenan tanpa kesalehan adalah kebohongan. Jadi orang Kristen harus hidup di dalam kesalehan. Kalau kesalehan kita tidak lebih benar dari orang-orang di luar sana, saudara-saudara, iman kita adalah iman yang bohong, ya. Seperti iman tanpa perbuatan. Nah, itulah kekristenan tanpa kesalehan adalah iman tanpa perbuatan. Dan itu tidak akan membawa kepada keselamatan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pasti melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengoreksi diri kita pada malam hari ini. Apakah aku sudah hidup takut akan Tuhan? Apakah aku sudah memiliki hati yang suka memberi? Dan apakah aku sudah tekun berdoa? Puji Tuhan,
Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa buat kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita responi kebaikan Tuhan, ucapan syukur kita dengan kita sungguh-sungguh hidup saleh di hadapan Tuhan. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya, mari kita naikkan syukur kita. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Si setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau hidup saleh Tuhan. Kami rindu, kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, syukur, haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlalu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk menghargai anugerah-Mu. Dengan kami tetap hidup saleh ya Tuhan. Menjaga kehidupan kami untuk senantiasa benar di hadapan Tuhan. Sehingga kebenaran yang kami miliki itu juga boleh dilihat orang-orang di sekitar kami ya Bapa.
Sebagaimana kesalehan Cornelius dapat membawa keluarganya untuk menjadi orang-orang yang saleh, demikian juga kami rindu kami melakukan yang demikian. Tuhan Yesus, kami sadar kami memiliki kelemahan. Itulah sebabnya dalam keterbatasan kami, tolong kami ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, untuk membuat kami hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami membenci semua yang Tuhan benci. Kami mencintai semua yang Tuhan cintai. Kami mengasihi sesama kami Tuhan, terlebih orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap tekun berdoa, senantiasa berdoa, baik di rumah ataupun di rumah ibadah, di gereja-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami ya Tuhan. Dan kami mau selama hidup kami Tuhan, kami terus memandang Tuhan. Selama kami hidup, kami tetap menyembah-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kuasa nama Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap umat-Mu yang saat ini sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan umat-Mu. Kalau saat ini ada dari jemaat-Mu yang sakit rohaninya Tuhan, Engkau jamah Tuhan Yesus. Jamah rohani umat-Mu supaya mereka boleh dipulihkan kembali rohaninya Tuhan. Tidak ada satupun dari jemaat GBDI Efrata yang undur dari Tuhan. Tetapi biarlah kami bersama-sama bertumbuh maju, semakin dewasa, semakin disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur juga kalau Bapak Gembala sudah ada di Surabaya, bersama-sama dengan kami di dalam jam-jam ibadah mendatang. Engkau senantiasa memberkati Bapak Gembala dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Demikian juga Ibu Gembala yang ada di Luwuk. Demikian juga ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa, kami semua berdoa untuk Ibu Brili yang dalam kondisi lemah tubuhnya. Kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan sembuhkan Ibu Brili ya Tuhan. Pulihkan kesehatannya supaya Ibu Brili boleh kembali melayani jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan pelayanan dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon belas kasihan Allah yang menjamah Ibu Brili, yang menyembuhkan Ibu Brili ya Tuhan. Apapun itu, virus, bakteri, sakit, penyakit yang ada di tubuhnya, yang ada di aliran darahnya, Tuhan, kami percaya Tuhan sudah bersihkan dengan kuasa darah Yesus. Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan sisa hari kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam peristirahatan kami percaya demikian juga Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah Efrata with Jesus pada malam hari ini. Dan kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.